jenggotmu sudah semrawut. Oh kalau gitu ya udah cabutlah. Nah orang Yahudi mikir Nabi Musa dicabut karena 3 itu. Maka orang Yahudi punya kebiasaan nyemir rambut, nyukur jenggot, memperbaiki gigi agar kalau malaikat datang, oh belum waktunya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di kali ini saya akan membagikan video, yaitu video dari Gus Muafiq. Jadi teman-teman, Gus Muafiq ini ya, itu mengatakan bahwasanya jenggot itu sudah diselesaikan di zaman Nabi dan para sahabat. Nah teman-teman, seakan-akan Gus Muafiq ini itu mengaburkan yang namanya syariat yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu sunnahnya untuk berjenggot, yaitu membiarkan jenggot ini tumbuh. Namun, yang dikatakan oleh Gus Muafiq ini adalah berbicara tanpa ilmu. Dan seakan-akan jenggot ini tidak disarankan oleh Nabi SAW. Dan ini adalah jelas ngawur ya teman-teman ya. Kalau kita dengar ya, pembicaraan yang dijelaskan oleh Gus Muafiq kepada jamaahnya, itu kesimpulannya aneh sekali ya. Dan berbicara tanpa ilmu. Padahal, pendahulu mereka ataupun pendiri mereka itu berjenggot. Bahkan Nabi SAW berjenggot. Kenapa mereka ini alergi yang namanya jenggot? Nah, teman-teman, jadi perkara ini harus kita luruskan. Memelihara jenggot adalah perintah dari Nabi SAW. Nah, namun kalau tidak bisa tumbuh jenggot, ya tidak masalah, jangan dipaksakan. Namun kalau tumbuh jenggot, biarkan saja, karena itu adalah perintah Nabi SAW. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video dari Gus Muafiq ini ya. Generasi awal itu generasinya Rasulullah. Orang yang ketemu Rasulullah namanya sahabat. Sahabat menyelesaikan problemnya sendiri. Urusan jenggot, urusan celana cingkrang itu diselesaikan di zaman sahabat. Ketika sahabat pindah ke Madinah, ketemu dengan pasar baru ujung dari jalur sutra, ketemu dengan peradaban berbeda. Ya Rasul itu siapa? Kok jenggotnya kiri, apa kumisnya kiri kanan, jenggotnya 12? Oh itu Cina. Utlubul ilma walau bisin. Maka sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan perjalanan ke tanah Tiongkok. Pulang Rasulullah masih ada, pulang lagi Rasulullah sudah tidak ada. Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas makamnya ada di Cina, di daerah Huangzhou kalau tidak salah. Sahabat ketemu dengan orang-orang culas. Ya Rasul, di pasar ada orang culas. Ini nipu tok kalau berdagang. Oh itu biasanya Yahudi. Tengok aja cirinya ada. Orangnya tua, giginya masih utuh, rambutnya hitam. Nah teman-teman ya, ini cerita dari mana ini ya, si siapa ini, Gus Muafiq ini. Jadi bicara tanpa ilmu, ceramah tanpa ilmu, namun jamaahnya ya iyain aja gitu ya teman-teman ya. Mari kita dengarkan lagi ya. Hitam, jenggotnya nggak ada. Lu kok gitu ya Rasul? Iya itu umat Nabi Musa. Dulu Nabi Musa mau dicabut nyawanya, malaikat Israel ditempiling. Siapa itu ya Allah? Oh itu Musa, kamu jangan macem-macem. Jangankan kamu, aku aja dulu pernah dikomplain sama dia. Yang hati-hati, makanya ya Musa, nyawamu sudah expired, waktunya dicabut. Tapi bilang dong, jangan coba cabut. Iya rambutmu sudah putih kata temanku, gigimu sudah rontok, jenggotmu sudah semrawut. Oh kalau gitu ya udah cabutlah. Nah orang Yahudi mikir Nabi Musa dicabut karena 3 itu. Maka orang Yahudi punya kebiasaan nyemir rambut, nyukur jenggot, memperbaiki gigi agar kalau malaikat datang, oh belum waktunya gitu. Ini ngawur ya. Nah itu sudah diselesaikan di zaman sahabat. Maka sahabat kemudian menjadikan lihyah atau jenggot untuk membedakan dengan orang Yahudi. Sama kayak saya diundang seminar untuk menyeminarkan Gajah Mada Muslim dengan nama Gajah Mada. Saya datang tapi saya nggak mau ngomong. Saya cuma membuka pembicaraan saudara-saudaraku. Aneh, saya nggak mau ngomong kalau Gajah Mada itu bernama Gajah Mada, karena bagi saya kalian aneh. Saya ini mendoakan orang mati, kamu bilang tidak sampai, bahkan musyrik. Lu kok sekarang kamu malah ngislamkan orang mati? Malah sederhana. Ya Allah, ini. Jadi era ini sudah diselesaikan. Kemudian era berikutnya menyelesaikan. Terus begitu. Ketemu dengan orang Romawi di Madinah, komoditas Romawi yang paling bagus itu jubah. Cuman orang Mekah ini kalah gede sama orang Romawi. Makanya ketika pakai jubah Romawi, korsetnya begini, jadi medidi, khila. Terus belakangnya panjang sisanya. Ada yang bawakan. Maka kemudian menjadi terlihat sombong oleh Rasulullah, suruh motong. Potonglah jubahmu, biar kamu tidak terlihat sombong. Makanya kemudian lahirlah konsep isbal. Itu kan sudah diselesaikan di sana. Oke, stop dulu ya teman-teman ya.
Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Gus Muafiq ini selalu mengatakan semua sudah diselesaikan di zaman sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau semua sudah diselesaikan oleh sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya kita tinggal mengikuti sahabat Nabi. Misal, kalau sahabat Nabi ini berjenggot, sahabat Nabi tidak isbal, sahabat Nabi tidak tahlilan, sahabat Nabi tidak mengkhususkan yasinan di hari-hari tertentu, ataupun sahabat Nabi tidak berjanji, sahabat Nabi tidak melakukan sesuatu yang berbau bid'ah. Ya kita tinggal mengikuti ya teman-teman ya. Namun udah panjang mengatakan demikian, malah aneh ujung-ujungnya. Yang mengatakan semua sudah diselesaikan oleh para sahabat, tapi setelah itu mereka membuat amalan-amalan yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Lu kan aneh kan teman-teman ya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi masalah jenggot ini hadisnya sangat banyak sekali, sangat banyak. Dan saya akan bacakan itu ada 6 hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang memelihara jenggot, membiarkan jenggot itu tumbuh. Namun kalau tidak tumbuh ya jangan dipaksa ya. Tapi kalau saya melihat ceramahnya Gus Muafiq ini, jadi bingung sendiri teman-teman ya. Bingung. Apalagi jamaahnya di situ ya hanya diam gitu ya, mengiyakan gitu teman-teman ya. Namun ini harus diluruskan. Karena berbicara tanpa ilmu ini sangat berbahaya sekali. Nanti kalau diikuti oleh jamaahnya ataupun yang melihatnya, nah nanti akan terpengaruh dengan pemikirannya. Seakan-akan jenggot ini bukan syariat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan seakan-akan jenggot ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Perintah Nabi agar memelihara jenggot. Hadis yang pertama adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Potong pendeklah kumis dan biarkanlah yaitu pelihara jenggot." Ya. Hadis riwayat Muslim nomor 623. Lalu kemudian hadis yang kedua dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Selisilah orang-orang musyrik, potong pendeklah kumis dan biarkanlah jenggot." Hadis riwayat Muslim nomor 625. Jadi kita ini disuruh untuk menyelisihi orang-orang musyrikin. Lalu kemudian hadis yang ketiga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, beliau Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memotong pendek kumis dan membiarkan ataupun memelihara jenggot. Hadis riwayat Muslim nomor 624. Lalu kemudian hadis yang keempat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pendeklah kumis dan biarkanlah yaitu peliharalah jenggot dan silsilah orang-orang Majusi." Jadi tadi orang musyrikin, nah sekarang orang Majusi. Hadis riwayat Muslim nomor 626. Lalu kemudian hadis yang kelima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cukurlah habislah kumis dan biarkanlah pelihara jenggot." Hadis riwayat Bukhari nomor 5893. Lalu kemudian hadis yang keenam dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Silsilah orang-orang musyrik, biarkanlah jenggot dan pendeklah kumis." Hadis riwayat Bukhari nomor 592. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ulama besar Syafi'iyah An-Nawawi rahimahullah mengatakan kesimpulannya ada 5 riwayat yang menggunakan lafaz, yaitu semua lafaz tersebut bermakna membiarkan jenggot tersebut sebagaimana adanya. Kalau kita perhatikan hadis-hadis tentang yaitu disunahkan, dianjurkan untuk memelihara jenggot, ini hadisnya sangat jelas sekali ya teman-teman. Kalau Gus Muafiq tadi mengatakan bahwasanya semua sudah diselesaikan oleh para sahabat, ya kita tinggal mengikuti aja kan? Kita tinggal mengikuti para sahabat, karena para sahabat ini digembleng langsung oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat pun tidak ada yang membuat amalan-amalan baru, apalagi membuat seperti tahlilan dan lain-lain ya teman-teman ya. Ya kita tinggal mengikuti ya. Kenapa terus kesimpulannya malah aneh ya? Malah tidak berjenggot, malah membuat amalan-amalan baru, kan aneh ya? Sangat aneh sekali. Jadi selain dalil di atas, Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga sangat tidak suka melihat orang-orang yang mencukur jenggotnya. Ketika Kisra penguasa Persia, yaitu mengutus 2 orang untuk menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka menemui beliau dalam keadaan jenggot yang tercukur dan kumisnya yang lebat. Jadi jenggotnya itu nggak ada ya teman-teman ya, klimis gitu. Namun kumisnya itu tebal gitu ya, lebat gitu. Nah lalu kemudian Rasulullah SAW tidak suka melihat keduanya. Nah beliau bertanya, "Celaka kalian, siapa yang memerintahkan kalian seperti ini?" Keduanya berkata, "Tuan kami, yaitu siapa namanya? Kisra ya, memerintahkan kami seperti ini." Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Akan tetapi, Rabbku memerintahkan untuk memelihara jenggotku dan menggunting kumisku." Nah, hadis riwayat Tabrani, dan hadis ini
hasan ya. Jadi hadis yang saya bacakan itu adalah perintah dari Nabi SAW untuk memelihara jenggot. Dan kesimpulannya Rasulullah SAW itu tidak menyukai yaitu orang yang mencukur jenggotnya dan memperpanjang kumisnya. Rasulullah itu tidak menyukai karena Rob kita semua ini menyuruh untuk memelihara jenggot. Dan ini adalah sunnah Nabi SAW. Maka dari itu janganlah dipelintir-pelintir tentang kisah-kisah yang seperti Gus Mafik tadi ya teman-teman ya. Dan ini adalah kisah-kisah yang menyesatkan ya. Jadi seakan-akan jenggot ini bukan disunahkan gitu ya teman-teman ya. Nah ini sangat berbahaya. Bahwasanya jenggot ini adalah sunnah Nabi SAW ya. Maka dari itu kita berhati-hati ketika kita menimba ilmu dari orang-orang yang selalu menjatuhkan sunnah Nabi SAW dan memelintir seakan-akan perkataan itu benar padahal itu adalah perkataan-perkataan yang menyesatkan. Nah oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.